warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati para dosen, teman-teman mahasiswa, dan rekan-rekan seminar pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan materi tentang topik yang sangat bagus dan menarik di kalangan kita di generasi muda pada kesempatan ini, yaitu terkait generasi milenial Gen Z, berupa mengubah tantangan menjadi peluang di era digital. Kemudian selanjutnya yang harus kita mulai pada diri kita, yaitu kita kadang sering bertanya tentang dari mana kita harus memulai. Kadang kita bingung harus mulai dari mana. Kadang kita melihat kesuksesan orang lain di media sosial, kita merasa lelah dan kita merasa jenuh tentang masa depan kita. Jadi, teman-teman, kita tidak sendirian. Ini semua menjadi masalah generasi muda di kalangan Gen Z kita saat ini. Banyak yang merasa demikian. Namun, teman-teman sekalian jangan merasa jenuh atau merasa cemas tentang hal itu. Ada tantangan-tantangan hidup yang harus kita jalani, yang harus kita hadapi agar generasi kita menjadi generasi yang lebih baik. Dalam sumber Indonesia Millennial Report 2024, di situ terdapat angka bahwa 63% milenial dan Gen Z punya pekerjaan sampingan. 78% ingin bekerja fleksibel. Sedangkan 85% belajar skill baru lewat platform online. Kita adalah generasi yang cepat belajar, kreatif, dan dapat berkembang. Apa itu? Tentang pembelajaran kita supaya kita cepat belajar dan cepat lebih adaptif dalam mengelola suatu kreativitas, yaitu kita harus pertama belajar secara cepat apa yang kita lihat di media yang saat ini sedang berkembang, terutama terkait kreativitas dan inovatif. Kita harus memiliki inovatif, kemudian memiliki semangat wirausaha yang kuat. Tak lupa, akses global lewat digital juga sangat berperan penting, terutama dalam membangun kita dalam bisnis melalui era digital saat ini. Banyak sekali tantangan nyata yang ada dalam diri kita. Pertama, 33% banyak milenial Gen Z mengalami cemas. Kemudian 64% mengalami burnout atau lelah. Kemudian 50% mengalami quarter life crisis. Dari sekian persen yang sudah saya sampaikan tersebut, 68% membaik dengan bantuan orang yang lebih profesional, yaitu memberikan pandangan hidup ke depan untuk jadi lebih baik. Kemudian 82% terbantu oleh komunitas untuk membantu mereka tetap semangat menjalani hidup. Kemudian banyak sekali peluang besar di era digital saat ini, karena di negara kita di Indonesia sebanyak 82 miliar ekonomi digital Indonesia berkembang saat ini. Kemudian sebanyak 127 juta kreator digital Indonesia saat ini tertinggi di Asia Tenggara. Dan 23% generasi kita, generasi Gen Z, menghasilkan uang dari platform digital. Banyak sekali peluang, rekan-rekan, untuk kita bisa menjadikan platform digital menjadi peluang dalam mencari bisnis dan mencari peluang dalam ekonomi. Antara lain, Fintech yaitu layanan keuangan, Edtech kita bisa
memberikan layanan berupa teknologi, edukasi kepada masyarakat, baik edukasi tentang keluarga, hiburan, dan lain-lain. Kemudian layanan teknologi terkait kesehatan, health tech, yaitu kita dapat memberikan berupa aplikasi, atau kita bisa membuat aplikasi terkait layanan kesehatan dan kita bisa berikan ke platform secara digital. Kemudian saya akan memberikan contoh-contoh artis atau masyarakat yang sudah berhasil dalam bidang kreator digital di Indonesia. Antara lain di situ ada Atta Halilintar. Dia bekerja di vlog dan entertain, mempunyai subscribe sebanyak 31 juta viewers. Ada Winda Basudara, yaitu gaming, streaming, dapat 17 juta viewers. Dari Ricis, Baing Wong, dan yang terakhir ada Deddy Corbuzier. Kemudian dari mana kita akan melakukan langkah-langkah tersebut? Mulai dari hal-hal kecil, contohnya kita bisa bangun konten berupa blog, vlog, kemudian kita unggah di media sosial seperti YouTube, seperti TikTok, Instagram. Mulai dari hal-hal kecil tersebut kita akan menjadikan hal tersebut langkah pertama untuk kita membangun masa depan kita. Semakin banyak viewers, semakin banyak subscribers, kita akan lebih berhasil di bidang tersebut, terutama di era digital saat ini. Yang perlu kita mulai adalah dari langkah kecil menjadi langkah besar. Kita akan jadi lebih semangat dalam menghadapi hidup dan tantangan saat ini. Kemudian pilihan tersebut ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi penonton di era perubahan? Kita bukan generasi yang rebahan. Kita adalah generasi masa depan yang mempunyai mimpi besar, mempunyai energi kreatif tanpa batas, akses global yang belum pernah ada. Kita siap merubah tantangan menjadi peluang. Jadi pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah saya sampaikan, materi yang telah saya berikan kepada para dosen dan rekan-rekan sekalian. Kemudian selanjutnya kita akan menjadikan era Gen Z menjadi era yang sangat maju. Terima kasih.